Halo teman-teman, hari ini kita akan melakukan responsi untuk mata kuliah kalkulus diferensial dan kita akan langsung aja ke pertanyaannya ya. Periksa apakah limit x menuju 3 x kuadrat plus x min 2 kali sin x plus 1 per x kuadrat min 2 x plus 1 sama dengan 3. Oke. Kita akan menjawab. Kalau dalam menentukan limit yang mengandung pecahan seperti ini, biasakan untuk mengecek dulu teman-teman ya, apakah hasilnya merupakan bentuk yang tidak biasa. Jadi bentuk yang tidak biasa itu bentuknya seperti ini, 0 per 0 gitu ya, tahingga per tahingga, dan sebagainya. Nah, karena di sini bukan 0 per 0, maka kalian bisa langsung aja memasukkan nilai x sama dengan 3 ke bentuk fungsinya gitu ya. Jadi kita nanti punya 3 kuadrat plus 3 minus 2 dikali sin 3 ditambah 1 per 3 kuadrat minus 2 dikali 3 ditambah 1. Ini 9 ditambah 3, 12. 12 dikurangi 2, 10. 10 dikali sin 4. Lalu yang bawahnya 9. 9 dikurangi 6, 3. 3 tambah 1, 4. Disederhanain jadinya 5 sin 4 per 2. Ini tidak sama dengan 3. Nah, maka pernyataan atau kalimat matematika ini salah ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Misalkan fungsi gx, ini fungsi piecewise, minus 2x plus 1 untuk x kurang dari 9, 0, dan seterusnya. Yang pertama, tentukan tempat fungsi gx hanya memiliki limit satu arah. Yang kedua, tunjukkan bahwa limit x menuju 0 dari gx ada. Dan yang ketiga, gambarkan. Oke. Pertama, ini ada batas di sini ya. 0, 0, 2, 2 berarti ada dua angka doang ya, 0 dan 2. Nah, kita coba bentuk sebuah garis bilangan. Di sini 0 dan di sini 2. Nah, katanya x kurang dari sama dengan 0 itu berapa aja? Berarti kan bilangan negatif dan 0 ya. Berarti di sekitaran sini nih. Nah, di sekitaran sini ya, sekitaran sini itu menggunakan fungsi yang ini, minus 2x plus 1. Kan di kiri 0 itu kan ada minus 1, minus 2 gitu ya, dan seterusnya. Terus di antara 0 sampai 2 itu menggunakan fungsi yang di tengah ini, x kuadrat minus 2x plus 1. Lalu yang lebih dari 2 menggunakan fungsi gx sama dengan 2 gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari di tempat mana gx itu cuma punya limit satu arah. Nah, limit satu arah itu adalah limit yang terdefinisi di satu arah aja gitu ya. Jadi nanti apakah dua fungsi ini memiliki nilai yang berbeda pada saat batasnya sama gitu ya. Nah, di sini misalkan batasnya kan 0 ya. Maka kita buat limit x menuju 0 dari kiri, berarti kan dari sini ya. Ini dari kiri. Dari kiri berarti kita menggunakan fungsi yang kiri ini, yang minus 2x plus 1. Ini kan jadinya masukin aja langsung, minus 2 dikali 0 tambah 1 sama dengan 1. Lalu limit x menuju 0, tapi dari kanan, dari sini berarti. Jadi kita menggunakan yang ini, yang tengah. X kuadrat minus 2x plus 1
sama dengan, masukin aja langsung 0 kuadrat minus 2 dikali 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah, karena sama, maka di titik atau di batas 0, dia memiliki limit dua arah, gitu ya. Jadi ini bukan. Nah, sekarang kita coba lihat untuk batas 2. Limit X menuju 2 dari kiri, berarti kan di sini ya. Nah, berarti kita menggunakan yang ini, yang tengah. X kuadrat minus 2X plus 1 sama dengan 2 kuadrat dikurang 2 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 4 kurang 4 ditambah 1 sama dengan 1. Lalu kita coba cek limit X menuju 2 dari kanan. Berarti dari sini. Yaitu fungsinya 2. Ya udah 2 aja. Sama dengan 2. Nah, di sini kelihatan nih. Karena limit X menuju 2 dari kiri, Gx ya tidak sama dengan limit X menuju 2 dari kanan. Kan dari kiri itu ini ya, dari kiri itu kita dapat nilainya 1 dan dari kanan kita dapat nilainya 2. Kan tidak sama ya, 1 dan 2 itu tidak sama. Nah, maka ternyata limit satu arahnya itu ada di titik X menuju 2 atau X sama dengan 2 gitu ya. Jadi jawabannya itu ini. Jadi fungsi Gx memiliki satu arah, kalian tambahkan argumennya di X sama dengan 2 gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang B. Nah, sekarang yang B, tunjukkan bahwa limit X menuju 0, Gx itu ada. Nah, jadi untuk menunjukkan limitnya ada dari batas tertentu, maka limit itu harus ada di kiri dan kanannya. Ya. Nah, jadi di kirinya harus ada, di kanannya juga harus ada, tapi harus sama juga gitu ya nilainya. Nah, ini katanya kita akan mengecek apakah limit X menuju 0 Gx ada, maka kita akan mengecek apakah limit X menuju 0 dari kiri itu sama dengan dari kanannya. Kita lihat ya. Limit X menuju 0 dari kiri. Berarti di sini ya, dari kiri kita menggunakan fungsi yang ini. Minus 2X plus 1. Berarti minus 2 dikali 0 tambah 1 sama dengan 1. Yang kedua, limit X menuju 0 dari kanan. Kita menggunakan yang ini. X kuadrat minus 2X plus 1 sama dengan 0 kuadrat dikurangi 2 dikali 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah, karena nilainya sama, yaitu limit X menuju 0 dari kiri, Gx sama dengan limit X menuju 0 dari kanan Gx, maka limit X menuju 0 dari Gx ada. Ya, terbukti. Ya, kita lanjut ke soal yang C. Oke, kita lanjut ke soal yang C. Gambarkan grafik fungsi Gx pada saat minus 2 sampai 4. Oke, kita bentuk dulu grafiknya. Minus 2 itu kan berarti ini 0 ya. Di sini lah ya, sekitaran sini. Dan 4 sekitaran sini. Oke. Minus 2 sampai 4 berarti ya ini. Minus 2 sampai 4 itu kalau di garis bilangan yang kiri ini adalah sebelah sini. Dia menggunakan fungsi Gx sama dengan 2. Jadi berapapun nilai X, hasilnya pasti atau Y-nya pasti 2. Jadi misalkan di sini 2 ya. Jadi ketika X-nya sama dengan minus 2, kita masukkan ke Gx, ya maka G minus 2 sama dengan 2. Gitu, karena di sini nggak ada X.
ya, maka ini 2 ya. Begitupun min 1 juga 2 dan seterusnya. Maka sebenarnya ini grafiknya itu lurus aja gitu ya. Nah, 2 semuanya menghasilkan 2. Sampai sini juga menghasilkan 2. Maka kalau kita sambungkan, ingat ya, titik-titik itu harus disambungkan supaya membentuk grafik. Nah, seperti ini grafiknya. Udah, ini kelebihan. Bentar. Nah, gini. Sudah, ini lurus aja ya. Kalian pakai penggaris saja. Nah, ini grafiknya. Udah, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal yang 3. Diketahui fx, ini fungsi piecewise juga, seperti ini. Lalu tentukan nilai, lalu yang A-nya itu ini ya. Limit x menuju 2 dari kiri, fx. Berapa nilainya gitu ya. Kita buat dulu garis bilangannya. Ada 2 angka nih, 2 dan 5 ya. 2 dan 5. Oke, x kurang dari sama dengan 2 berarti kan di kiri 2 ya. Di kiri 2, di sini itu ada fungsi x. Terus di tengah-tengahnya ada fungsi cx plus k. Lalu di kanannya ada minus 2x. Nah ya, jadi untuk menjawab yang A, limit x menuju 2 dari kiri, fx, itu kita menggunakan fx yang dari kiri ini, dari kiri 2, yaitu yang x ya. Di limit x menuju 2 dari kiri x, tinggal masukin aja langsung ke sini 2 gitu ya, jawabannya 2. Oke, kita lanjut ke yang B, F5. F5 itu adalah nilai fungsi yang tepat di 5 di sini. Nah, kira-kira yang mana? Yang cx plus k atau yang minus 2x? Nah, tergantung nih. Di sini yang menunjukkan sama dengan yang mana? Di sini nggak ada sama dengan nih. Di cx plus k. Yang ada itu di sini. Ini tanda sama dengannya. Kurang dari sama dengan. Nah, kalau ada tanda ini, berarti ini namanya sama dengan. Yaitu kita menggunakan fungsi minus 2x. Jadi, fungsinya adalah minus 2 dikali x. X-nya kita ganti dengan 5. Jadi, F5-nya adalah minus 10. Gitu ya. Oke, ke pertanyaan yang C. Nilai C dan K sehingga fx kontinu di keseluruhan bilangan real. Oke, kita bahas dulu tentang kontinu ya. Jadi, syarat kontinu itu ada 3, teman-teman. Yang pertama, ini kalau kontinunya di A ya. Yang pertama, FA-nya ada. Artinya ketika dimasukkan ke fungsi F, si A-nya itu ya, dia nilainya itu ada gitu ya. Ada nilainya. Atau berupa angka atau apapun konstanta. Terus yang kedua, limitnya ada ya, atau limit x menuju A dari kiri, fx itu sama dengan limit x menuju A dari kanan, fx. Lalu yang terakhir, fa-nya, fa yang ini itu sama dengan limitnya, limit x menuju A, fx. Ya, oke. Yang pertama dulu nih, fa apakah ada? Kita lihat di sini ya. F2 berarti kita coba lihat apakah fungsi fx ini kontinu di 2, A-nya kita ganti dengan 2 ya. F2 itu sama dengan kita pakai yang ini, yang x karena dia mengandung sama dengan ini. Jadi 2. Ya ini ada nih, ada nilainya yaitu 2. Terus apakah limit x menuju 2 dari kiri? Berarti kita menggunakan nilai fx yang dari kiri, yaitu yang x ya. Itu sama dengan limit x menuju 2 dari kanan
yaitu yang ini, Cx plus K. Kita lihat, ini 2, ini sama dengan 2C plus K. Oke, udah. Yang terakhir, ini, FA sama dengan limit Fx dari X menuju A. Ini kan sama aja dengan ini ya. Ini sama dengan 2C plus K, sama aja lah ya. Ini. Oke, udah beres. Selanjutnya, apakah fungsi ini juga continue di 5? Jadi kan kita di 2 ya. Sekarang di 5. F5 itu sama dengan berapa nih? 5 itu di sini ya berarti ya. Minus 2 dikali 5 sama dengan minus 10. Oke, sekarang apakah limit kiri dan kanan yang sama? Limit X menuju 5 dari kiri, berarti kita menggunakan yang ini ya. Cx plus K sama dengan limit X menuju 5 dari kanan, itu yang ini, minus 2X. Masukin aja langsung. 5 dikali C, 5C ditambah K sama dengan minus 2 dikali 5, minus 10. Sama ya. Ini kan F5 nih, sama dengan limitnya. Nah, sedang ini. Jadi ini sama aja. Oke, kita lihat dan cari C dan K-nya. Kita buat sebuah persamaan dua variabel, teman-teman ya. Kalau masih ingat waktu SMA. Minus 10, terus kita kurangi untuk mendapatkan nilai C. Coret-coret K-nya. 2C kurang 5C minus 3C. 2 dikurangi negatif 10. Minus 3C sama dengan 2 ditambah 10 sama dengan 12. Jadi C-nya adalah 12 dibagi minus 3. Sama dengan minus 4. Dapat nih nilai C-nya. Terus kita masukkan ke salah satu persamaan yang ini. Misalkan kita masukkan ke sini. 2 sama dengan 2. C-nya kita ganti dengan minus 4. Ditambah K. 2 sama dengan minus 8 ditambah K. Maka nilai K-nya kita pindahin aja ke kiri langsung. Sama dengan 2 ditambah 8 sama dengan 10. Dapat. Maka nilai C dan K yang dipertanyakan adalah C-nya minus 4 dan K-nya itu 10. Nah, ya. Sekarang kita mau lanjut ke pertanyaan yang B. Oke, kita lanjut. Grafik fungsi fx pada selang 0 sampai 7. Oke, kita buat dulu koordinat kartesiusnya. 0, ini 0 ya. Sampai 7. Berarti di sini 7 nih. Oke. Kita akan bagi menjadi interval yang ini. Yang udah kita buat sebelumnya, yaitu 2 dan 5. Kita lihat ya. Di 0 sampai 2, kita menggunakan fungsi X. Di mana fungsi X itu, berarti kan fx sama dengan X ya. Di sini mungkin. Fx sama dengan X. Jadi kalau X-nya min 1, kalau X-nya 0, berarti fx-nya atau y-nya 0. Begitupun seterusnya. Berarti itu mengikuti bentuk yang ini. Jadi kalau misalkan di akhir nih, X sama dengan 2 kan akhirnya 2 ya, yang ini. Maka fx-nya juga 2. Misalkan 2-nya sebelah sini. Nah, ini 0-nya di sini, terus kita hubungkan. Nah, atau mungkin biar lebih rapi. Nah, seperti ini. Terus, ini hapus. Oke. Terus di antara 2 dan 5 itu ada fungsi ini ya, Cx plus K, cuman kita udah dapat tadi C-nya. Nah, C-nya berapa tadi? C-nya kalau nggak salah minus, aduh lupa lagi ya. Oh ini, C-nya itu minus 4 dan K-nya 10 ya. Minus 4 dan K-nya 10. Berarti fungsi ini
itu menjadi apa? Minus 4x plus 10. Nah, terus karena ini fungsi linear ya, jadi kalian tinggal masuk aja ya ujung-ujungnya. Di sini awalnya ujung-ujung pertama kan 2 ya. Cuman 2 ini di sini kan nggak masuk, tapi nggak apa-apa. Masukin X sama dengan 2 ke sini. Jadinya minus 4 kali 2 tambah 10. Minus 8 tambah 10 sama dengan 2 ya. Berarti di sini betul. Berarti mulainya di sini. Tapi untuk X sama dengan 5 kita masukin ke sini. Di sini 4 untuk X sama dengan 5 tambah 10 sama dengan minus 20 tambah 10, 10. Jadi 5-nya dihubungkan dengan 10. Oke ya. Nah, ini kita dapat seperti ini. Kurang lebih ya. Ini kurang panjang nih. Nah, berarti grafik fungsinya itu akan menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, lalu yang terakhir adalah minus 2x gitu ya. Tinggal masukin aja kayak tadi. Batas yang sininya 5 berarti minus 10 sampai 7. Kita buat dulu. Minus 5. Ini kan minus 2x ya. Minus 2x batas awalnya kan 5 nih. Minus 2 dikali 5 minus 10 berarti di bawah banget. Nah, di sini ya, misalkan ini minus 10. Dan 7 minus 14 berarti. Makin bawah dong. Minus 14 misalkan ya di sini. Nah, terus apa? Sorry. Ini salah nih kayaknya. Minus 4 kali 5 kan 20. 20 tambah 10 harusnya minus 10. Iya ya, sorry. Ini salah pasti. Harusnya tadi nggak continue ya. Jadi bentuknya itu harusnya ke bawah, bukan ke atas. Ini harusnya minus 5-nya itu dihubungkan ke minus 10, bukan dihubungkan ke 10 ya. Nah, ke sini. Jadi bentuknya itu harusnya seperti ini. Nah, ini. Lalu yang minus 2x itu seperti ini. Sudah, gitu ya. Ini grafik fungsinya seperti ini. Dari fungsi piecewise yang ditanyakan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x kuadrat minus 4. Tentukan kemiringan garis yang menyinggung fx di x sama dengan 1. Oke, gunakan definisi kemiringan garis ini. Nah, ini definisinya itu gini. F, A, atau mungkin M ya, gradien, itu sama dengan FA, di mana FA-nya, atau F aksen A ya, itu sama dengan limit limit X menuju A dari Fx dikurangi Fa per X kurang A. Gitu ya. Jadi tinggal menyelesaikan yang ini, sudah selesai. Nah, ini yang A. Jadi M sama dengan F aksen 1 berarti di sini sama dengan berapa? Limit X menuju 1 berarti ya. Dari Fx-nya apa? Mungkin kita tulis saja dulu. Fx dikurangi F1 per X dikurangi 1. Lalu kita lanjut. Ini tulis saja M ya. Limit X menuju 1 dari Fx-nya adalah ini.
2x kuadrat minus 4, lalu F1-nya kalian tinggal masukin aja satunya ke fungsi yang ini. 2 dikali 1 kuadrat dikurangi 4 sama dengan 2 dikurangi 4 minus 2 ya. Jadi ini dikurangi F1 yaitu minus 2 dibagi X minus 1. Lanjut, seperti ini 2x kuadrat, ini minus ketemu minus jadinya plus. Jadinya minus 4 plus 2 per X minus 1. 2x kuadrat minus 2 ya. Bentar. Minus 2 per X minus 1. 2-nya kita keluarin. 2 jadinya X kuadrat minus 1 per X minus 1. Ini kita faktorin teman-teman. Limit X menuju 1, 2. Ingat ya, bentuk ini tuh bentuk aljabar yang bisa menjadi X minus 1 dikali X plus 1. Per X minus 1. Ini tinggal catat aja. Sisa limit X menuju 1 dari 2 dikali X plus 1. Tinggal masukin aja X1-nya ke sini. Jadinya 2 dikali 1 tambah 1. 4. Jadi nilai kemiringannya adalah 4. Udah, beres. Ya, jawabannya 4. Oke, kita lanjut. Yang B ya. Persamaan garis yang menyinggung kurva fx di x sama dengan 1. Oke, persamaan garis itu kita punya bentuk seperti ini. Y sama dengan, bentar lupa lagi, mx plus c ya, mx plus c. Nah, jadi di sini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, gradiennya atau kemiringannya. Yang kedua adalah c-nya. Dan c ini diperoleh dari gradien dan satu titik yang diketahui. Ya. Nah, karena gradien udah dapat nih 4, yaitu di X sama dengan 1 ya, sama dengan yang sebelumnya. Maka persamaannya menjadi Y sama dengan 4X plus C. Gitu. Nah, di mana kita dapat titik yang lain? Ya, teman-teman tinggal pilih aja secara secara gimana teman-teman aja. Misalkan ini kan fx-nya fx-nya itu sama dengan 2x kuadrat minus 4. Oh, sebentar. Nggak bisa suka-suka ya. Nggak bisa. Kita lihat di sini x-nya sama dengan 1. Dan fx-nya sama dengan 2x kuadrat minus 4. Maka titiknya adalah f1 yang ini dihubungkan dengan y, yaitu 2 dikali 1 kuadrat minus 4 sama dengan 2 dikurangi 4 minus 2. Nah, jadi titiknya adalah 1, minus 2. Nah, masukin ke sini. Y-nya minus 2, X-nya 1. 4 dikali 1 sama C. Dapat nih C-nya. Minus 2, pindahin aja ke kiri jadinya minus 4. Jadi C-nya minus 6. Sehingga persamaan garisnya yang ditanyakan adalah Y sama dengan 4X. C-nya ganti dengan minus 6. Minus 6. Sudah dapat. Itu ya. Dan terakhir, yang 4C, gambarkan grafik fungsi beserta garis singgungnya di X sama dengan 1. Oke, grafik fungsinya mungkin kita hapus dulu. Oke, kita gambar. Nah, jadi sebenarnya ada cara mudah untuk menggambarkan grafik, cuman kalian belum sampai sana ya. Kayak menentukan titik kritis, titik belok gitu ya, dan yang lainnya gitu ya. Nah, karena belum sampai sana, mungkin teman-teman bisa menggunakan cara brute force mungkin ya namanya. Jadi kasih aja X sama dengan, misalkan itu kan
1 ya. Berarti kita mulai dari kiri aja. Misalkan minus 2. Maka F minus 2-nya berapa? 2 dikali minus 2 kuadrat, 8. Kurangi 4, 4. X sama dengan minus 1, berarti F minus 1-nya minus 2 gitu ya. Sama dengan 0. F 0-nya minus 4. X sama dengan 1, berarti F 1-nya minus 2. X sama dengan 2. F 2-nya adalah 4 gitu ya. Seperti ini. Nah, maka ini karena kuadrat, mungkin karena kalian belum belajar tentang penggrafikan ya. Nah, kalau kuadrat itu biasanya, bukan biasanya, tapi pasti parabola ya. Nah, oke. Sekarang kita mau melihat titik yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Kalau yang memotong sumbu X berarti nilai Y-nya harus 0. Nah, maka kita cari akar-akarnya. 2x kuadrat minus 4 sama dengan 0. Maka dibagi 2 aja langsung, x kuadrat minus 2 sama dengan 0. X kuadrat sama dengan 2, maka X-nya adalah plus minus akar 2. Berarti di sini ya. Ini jangan terlalu dekat, minus akar 2. Di sini akar 2. Nah, terus apa lagi? Ya tinggal hubungin aja. Minus 2 itu di sini misalkan ya. Minus 2 dihubungkan dengan 4, berarti 4 itu di sini. Nah, 4 ini karena kalian belum belajar ya, jadi makanya aku pakai cara ini. Min 1 dengan minus 2. Min 1 itu di dalam harusnya. Ya, di sini ya. Oh, ke bawah minus 2. Terus 0 dengan minus 4. Minus 4 di bawah. Ini 0, berarti di sini ya. Nah, berarti ini udah ketahuan bentuk grafiknya itu parabola seperti ini. Ini kurang lurus sebenarnya. Silakan pakai alat bantu lainnya. Ya, ini harusnya parabola nih. Gitulah ya. Nah, harusnya menyentuh yang duanya, akar duanya. Nah, seperti ini. Nah, terus apa? Berikutnya kita mau menggambar, kalau salah, menggambar garis singgungnya di X sama dengan 1. Nah, X sama dengan 1 kan berarti di dalam ini ya, yaitu titiknya di sini. 1, minus 2, yaitu di sini 1, minus 2 di sekitaran sini ya. Ini aku kasih merah. Nah, ini merah sini. Nah, terus persamaan yang tadi yang udah kita dapat, persamaan garis singgung, itu adalah Y sama dengan 4X minus 6. Nah, kalau kalian lihat di sini gradiennya adalah 4, M-nya ya. Dan ini karena M-nya positif, maka dia naik ke garisnya ya. Kayak gini. Ini untuk mempercepat aja. Nah, gini ya. Ini harusnya lurusnya garis ini. Dia nggak sampai motong teman-teman, tapi dia menyinggung. Ini ya. Kayak gitu ya untuk menggambarnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tunjukkan bahwa turunan dari f(x) sama dengan akar x adalah 1/2 akar x menggunakan definisi turunan. Oke, nah definisi turunan itu sama seperti kemiringan yang sebelumnya ya. F aksen x itu sama dengan limit x menuju, ya oh h ya harusnya, h menuju 0 dari f x plus h dikurangi f x per h ya.
seperti ini. Oke, kita langsung aja. Kita punya fx-nya kita punya sama dengan akar x. Berarti kalau fx plus h, tinggal ganti aja x-nya menjadi x plus h. Ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi f aksen x sama dengan limit limit h menuju 0 dari fx plus h-nya ini akar x plus h dikurangi fx dikurangi akar x dibagi h. Nah, katanya di sini kinnya ya dikasih tahu nih, gunakan perkalian sekawan untuk menghitung limitnya. Nah, jadi kalian tinggal kalikan aja dengan sekawannya ya dari bentuk akarnya. Nah, limit h menuju 0 akar x plus h, kita kasih kurung ya. Nah, ini lalu kita kalikan dengan perkalian sekawannya. Sekawan dari ini ya, yaitu akar x kebalikan ini ya, kebalikan operasinya. Ditambah akar x ya. Ini positif, ini negatif. Tapi karena yang atas dikalikan ini, maka yang bawah juga harus sama. Akar x plus h ditambah akar x. Tuh. Nah, yang atas udah ada cara gampangnya, yaitu tinggal kalikan aja ini dengan ini dikurangi ini dengan ini. Nah, ini karena ada akarnya, berarti kalau dikalikan dengan hal yang sama, maka akarnya akan hilang. Jadi yang atasnya adalah x plus h, yang ini dikurangi ini akarnya hilang, jadinya minus x per h dikali akar x plus h plus akar x, gitu ya. Ini coret aja langsung, x dengan minus x, sisa yang atasnya h per h akar x plus h plus akar x. Coret aja langsung hanya. Jadi sisa buang aja. Limit h menuju 0 dari 1 per akar x plus h plus akar x. Nah, tinggal masukin aja h menuju 0-nya ke sini. Jadi 1 per akar x plus 0 ditambah akar x sama dengan 1 per akar x ditambah akar x sama dengan 1 per 2 akar x. Terbukti ya? Ini sama dengan yang disebutkan di soal. 1 per 2 akar x. Kita lihat benar nggak? Benar ya? 1 per 2 akar x. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita ke soal yang terakhir. Y, hitunglah Y double absen. Ini adalah turunan kedua, gitu ya. Dari Y sama dengan 3x kali sin x, sin 2x. Oke, di turunan pertamanya kita akan menggunakan sifat perkalian fungsi. Jadi kalau misalkan ada fungsi seperti ini fx dx, maka turunan pertamanya adalah f aksen x gx lalu ditambah f x dikalikan g aksen x. Nah, ini ada dua fungsi nih, 3x dan sin 2x. Misalkan f-nya 3x dan g-nya sin 2x. Ya, oke, kita akan gunakan ini. Sebentar. Ini berarti f aksennya adalah berapa? Turunan dari 3x, 3 ya. Terus turunan dari sin 2x itu kalian di sini ada 2 kali ya. Yang dalam dulu berarti turunan dari 2x kan 2 ya. Dikalikan dengan turunan dari sin 2x.
ya cos gitu ya. 2 cos 2x. Nah, berarti dari formulanya f aksen dulu. Berarti f aksen itu adalah di sini 3 ya. 3 dikali gx. Gx-nya adalah sin 2x. Lalu ditambah fx. Fx-nya 3x dikali g aksen x. G aksen x-nya adalah 2 cos 2x. Berarti y aksennya adalah 3 sin 2x plus 6x cos 2x. Nah, karena yang dicari adalah y double aksen, berarti kita turunkan lagi sekali lagi ya dari yang sebelumnya. Oke, kita turunin semuanya, bisa masing-masing juga. Turunan dari 3 sin 2x berarti yang dalam dulu, turunan dari 2x itu adalah 2, 3 kali 2 6, atau mungkin berurutan aja, 3 kali 2. Lalu turunan dari sin 2x adalah cos 2x. Lalu ini ada dua fungsi 6x dan cos 2x. Berarti nanti kita punya f nya 6x, berarti f aksennya 6, lalu g nya cos 2x, berarti turunan dari g aksennya adalah berapa nih? Turunan dari 2x kan 2 ya. Nah, turunan dari cosnya adalah min sin, berarti ada min di sini. Sin 2x. Gitu ya. Nah, menggunakan sifat yang sebelumnya, ini f aksen dulu katanya, yaitu 6 dulu nih. Ini semoga gak bingung ya. 6 dikali gx. Gx-nya adalah cos 2x nih. Cos 2x. Lalu ditambah dengan fx, yaitu 6x, dikali g aksen x. G aksen x adalah ini, minus 2 sin 2x. Jadi y double aksennya adalah 3 kali 2, 6 cos 2x ditambah 6 cos 2x. Di ada negatif nih, negatif 2 dikali 6x sama dengan negatif 12x sin 2x. Ada yang bisa disederhanain? Ada, yaitu yang ini sama nih, 6 tambah 6 12 cos 2x dikurangi 12x sin 2x. Udah ya, beres. Lanjut ke soal yang ini ya, mungkin ya yang B. Oke, kita jawab yang B nya. Nah, ini fungsinya fungsi implisit ya, enggak kayak tadi. Nah, jadi kalau fungsi implisit itu sebenarnya ya tinggal menurunkan atau mendiferensialkan masing-masing variabel ya. Jadi ini dianggap semuanya fungsi yang kita nggak tahu apakah fungsi ini dependen atau bergantung terhadap fungsi yang lain ya. Jadi ya kita langsung aja turunkan. Di turunan pertamanya kita punya ini ya, turunan dari x kuadrat y berarti apa? F-nya adalah x kuadrat dan g-nya adalah y gitu ya. Nah, kan tadi kita punya, kalau kita punya y sama dengan f kali g, maka turunannya adalah f aksen g ditambah f g aksen. Nah, ini f aksennya apa? F aksennya adalah 2x, 2-nya turun jadi kali, pangkatnya berkurang 1. Nah, lalu turunan dari g-nya apa? Nah, karena kita selalu menganggap apa namanya, y ini dianggap sebagai variabel yang bergantung terhadap x, maka kalau kita turunkan terhadap x, y-nya ya berarti y aksen gitu ya, nggak berubah, cuma berubah di sini doang.
Nah, maka ini F aksennya berapa? 2X, G-nya Y, ditambah F, G aksen, F-nya adalah X kuadrat, G aksennya adalah Y aksen. Oke, ditambah ini Y kuadrat, berarti kalau kita turunkan jadinya, kalau F-nya sama dengan Y kuadrat, pertama turunkan dulu pangkatnya, berarti 2, nanti pangkatnya kita pangkatnya kita kurangi 1 ya, 2Y pangkat 1. Nah, karena Y ini merupakan sebuah fungsi juga ya, sebuah fungsi yang diturunkan terhadap X, maka ada turunan lainnya yaitu 2Y Y aksen ya. Nah, jadi ini jadinya 2Y Y aksen. Terus turunan dari 2, turunan dari konstanta ya 0 ya. Nah, terus apa lagi? Kita turunkan lagi fungsinya gitu ya. Persamaan implisitnya. Mungkin di sini aku langsung aja ya. Ini kita anggap aja tadi kayak F 2X, terus G-nya sama dengan Y. Kalau turunin ini adalah 2, ini Y aksen. Dapat nih 2Y ditambah ini yang sebelah sini ya, ditambah berapa? 2X Y aksen ya. Ditambah ini juga sama kayak gini, F-nya X kuadrat, G-nya Y aksen. Jadi kalau kita turunkan 2X, ini kalau kita turunkan jadinya double Y aksen ya. Jadi F aksen G berarti 2X dikali G-nya adalah Y aksen, ditambah F X kuadrat kali Y aksen, yaitu Y double aksen. Lalu yang terakhir 2Y Y aksen. Berarti kita punya F sama dengan 2Y, Y-nya Y aksen. Kita turunin, F aksennya adalah 2Y aksen. Kita turunin, Y aksennya adalah Y double aksen. Jadi ini sama dengan 2Y aksen dikali Y aksen ya. Dan kita ingat ya, tadi rumusnya adalah turunannya adalah F aksen Y plus F Y aksen. Nah, ini ditambah F Y aksen, F-nya adalah 2Y, Y aksennya adalah Y double aksen. Sama dengan 0. Terus karena kita mau mencari Y double aksen, kita kelompokin aja Y double aksen. Jadi Y double aksen untuk yang sebelah sini kita punya X kuadrat, untuk yang sebelah sini kita punya 2Y. Sisanya kita tulis saja langsung ya, 2Y tambah 2XY aksen tambah 2XY aksen, atau langsung aja ya, ini kan sama nih, jadinya 4XY aksen. Terus ini udah ini belum ya, 2Y aksen pangkat 2 gitu ya, ini kan ada 2 nih Y aksen sama dengan 0 ya. Nah, terus kita pindahin aja yang tidak berhubungan dengan double aksennya gitu ya. Ini sama dengan minus 2, pindahin ke kanan ya, minus 2Y minus 4XY aksen minus 2 dikali Y aksen pangkat 2. Nah, jadi untuk menentukan Y double aksennya, tinggal bagi aja kedua ruas dengan ini, X kuadrat plus 2Y. Jadi Y double aksennya adalah minus 2Y minus 4XY aksen minus 2Y aksen kuadrat per
X kuadrat plus 2Y. Sudah dapat. Gitu ya. Jadi itu untuk responsif kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.